Kamala, selamat sore. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, Bagaimana? bagaimana keadaan? Puji Tuhan ya, Bu. Ibu baik-baik saja. Nah, gimana nih anak-anak, kabar anak-anak di kelas? Bagaimana nih sekarang? Atau apa ada yang ingin Ibu bicarakan nih sore ini? Gini, Bu, saya mohon maaf banget mengganggu waktu Ibu sebentar ya. Saya tahu Ibu masih dalam waktu yang sibuk-sibuknya nih, tapi saya pengen bicara dengan Ibu terkait masalah di kelas saya nih, Bu. Jadi saya agak Ya. merasa kurang nyaman dengan perilaku seorang murid saya yang bernama Rizka gitu, Bu. Saya melihat perilaku dia itu tidak menurut dan kurang terpuji, Bu Gebi. Oh, seperti itu ya, Bu. Jadi ada murid Ibu yang namanya Rizka, perilakunya kurang baik. Seperti itu ya, Bu ya? Iya, benar, Bu. Ya nih, kira-kira apa yang bisa kita dapatkan atau apa tujuan pembicaraan kita hari ini ya, Bu? Saya berharap setelah saya berbicara dengan Ibu, saya punya solusi, Bu, untuk menghadapi Rizka ini, terutama saat Rizka ada di pembelajaran saya. Oh, jadi ingin ada solusi begitu ya, Bu ya? Setelah Iya, benar, pembicaraan Bu Gebi. Ya, setelah pembicaraan kita nanti juga tadi berkaitan dengan perilaku anak ibu. Jadi nih, menurut ibu ini, menurut ibu Kamala, perilaku anak ibu itu yang baik itu seperti apa sih, terutama di kelas ibu ya? Yang baik itu seperti Menurut apa? Kalau menurut ukuran saya, Bu, yang pertama itu si anak itu selalu datang tepat waktu pada saat pembelajaran saya. Kemudian dia juga berlaku sopan kepada saya dan teman-temannya. Kemudian dia juga merespon ketika saya ada di kelas pada pembelajaran saya. Kemudian tidak bolos, tidak pernah bolos dalam pelajaran saya, apalagi mengajak teman-temannya bolos. Itu menurut saya sangat tidak baik. Iya, saya sepakat dengan Bu Kamala. Kalau anak baik ya perilakunya ya baik juga ya Bu ya. Tentunya kalau Ibu Kamala bisa bilang tadi anak itu bisa aktif juga dalam pembelajarannya. Kemudian ini apalagi bisa mengajak anak-anak untuk bolos itu sepertinya kurang baik ya Bu ya. Nah, ini kalau misalkan Bu, misalkan di kenyataannya sekarang yang Ibu hadapi, kalau kita memposisikan ibu dari rentang 1 sampai dengan 10, kira-kira Bu Kamala ada di posisi berapa ya? Nah, kalau menurut saya ya Bu, sekarang ini saya ada di posisi 5, gitu ya. Kenapa saya memilih angka 5? Karena dia itu suka datang terlambat, Bu. Sudah datangnya terlambat, dia kadang-kadang bolos, kemudian dia suka juga kadang-kadang mengajak teman-temannya bolos. Terus kalau dalam pembelajaran dia nggak sopan, Bu, kurang sopan, kurang respon, dan terkesan menyepelekan saya sebagai gurunya, begitu. Begitu ya Bu. Jadi kalau kita posisikan Rizka itu kalau sekarang dalam range 5 ya Bu ya, karena tadi itu sikap-sikapnya yang seperti itu, kira-kira apa sih ya Bu yang menyebabkan murid yang atas nama Rizka tadi itu sampai melakukan yang seperti itu ya Bu Kamala? Mungkin kalau menurut saya ya, dia berperilaku seperti itu ya maunya eh, karena dia itu apa ya, anak dari guru. Jadi perbuatannya itu kurang baik, mungkin ada sesuatu dalam dirinya atau ada permasalahan yang selalu dibela oleh orang tuanya, Bu. Mungkin karena orang tuanya guru di sekolah ya. Jadi dia merasa kesalahannya itu biasa, nanti juga ada yang membelanya gitu Bu Gebi. Oh, jadi penyebabnya itu ya, Bu. Jadi Rizka itu anak guru, anak dari rekan ibu ya. Jadi penyebabnya, jadi kalau melihat tadi seperti ibu yang katakan, anak ini merasa jika dia mau melakukan kesalahan, dia bisa aja melakukan kesalahan karena dia itu anak guru. Jadi menurut ibu, setelah sampai saat ini, apa saja upaya yang pernah ibu lakukan untuk anak kita ini? Upaya yang sudah saya lakukan untuk masalah dia ini, sebenarnya saya sudah memanggil anaknya, Bu. Kemudian saya berusaha membinanya.
berupaya membicarakan perilaku ini kepada wali kelasnya, pada wali kelasnya Rizka. Kemudian saya menceritakan perilaku Rizka yang kurang terpuji menurut saya. Juga membicarakannya kepada guru BK selain guru wali kelas, guru BK dan guru-guru yang masuk di kelasnya, Bu. Jadi sejauh ini upaya saya baru sampai berbicara dengan wali kelas dan guru BK-nya saja, belum ada pemanggilan lah gitu, Bu. Jadi hanya komunikasi dengan guru BK dan guru wali kelasnya. Gitu. Oh, menurut saya itu juga merupakan suatu upaya, Bu, ya. Sudah Ibu berusaha, cuma tadi kan Ibu Kamala masih menyampaikannya ke wali kelas Rizka, kemudian ke guru-guru. Nah, itu juga upaya yang mungkin sebetulnya kenapa belum sampai memanggil itu, kira-kira kenapa ya Ibu, Ibu belum memanggil anak kita Rizka itu? Itu sih Bu, saya sebenarnya masih bingung ya. Karena dia itu kan anak guru, Bu, gitu. Jadi saya merasa tidak enak lah kalau saya harus memanggil dia. Kebetulan dia kan orang tuanya itu rekan saya di sekolah gitu. Jadi saya khawatir ibunya tidak merespon positif gitu ketika saya memanggil anaknya. Justru nanti malah menimbulkan konflik baru Bu Gebi dengan ibunya Rizka tadi, si rekan saya. Saya jadi pikir gimana caranya ya kalau saya menyampaikan itu ke ibunya Rizka gitu, ke rekan saya tersebut. Jangan nanti bisa menimbulkan konflik baru karena salah merespon gitu, Bu. Jadi saya masih berpikir-pikir nih bagaimana caranya untuk mengatasi Rizka ini memanggilnya gitu, Bu Gibi. Oh, jadi Ibu Kamala sungkan, takut ya terjadi konflik baru yang malah memperkeruh suasana. Iya benar Bu Gebi, saya masih bingung, masih sungkan bagaimana cara menyampaikan permasalahan saya ini kepada orang tuanya Rizka gitu. Ya begini, apakah ada cara lain nih yang mungkin yang Ibu bisa lakukan? Bagaimana nih ceritanya? Saya mungkin sempat berpikir kemarin, seperti saya memang ingin memanggil anaknya, ingin melakukan pembinaan secara langsung terhadap anaknya. Tapi jadi saya agak takut sih ibunya itu gimana nanti begitu. Jadi mungkin langkah awal yang harus saya lakukan berbicara dulu dengan ibunya ya, tapi mencari waktu yang tepat mungkin Bu Gebi supaya tidak terminis komunikasi antara saya dengan ibunya. Kemudian kemungkinan saya minta tolong kepada ibunya tersebut atau kepada guru BP guru yang lain yang cukup dekat dengan Rizka untuk bisa berbicara masalah Rizka ini tadi gitu Bu, agar tidak terjadi masalah baru begitu. Seperti itu ya Bu, itu ide bagus itu. Jadi saya perlu ini Bu Gemi, perlu penyambung lidah saya untuk membicarakan perihal Rizka di pembelajaran saya ini kepada guru yang lain yang lebih dekat dengan mungkin dengan mamanya Rizka, dengan rekan guru saya tadi. Jadi tidak terjadi masalah baru, kemudian bisa tersampaikan dan bisa terselesaikan dengan baik masalahnya. Gemi. Kira-kira siapa ya Ibu yang dekat dengan Ibu Rizka ini yang akan Ibu ajak komunikasi? Yang bisa membantu saya mungkin wali kelasnya, Bu. Sepertinya wali kelas ini kan waktunya lebih lama ya untuk Rizka. Jadi saya berupaya untuk berkomunikasi dengan wali kelasnya agar wali kelasnya ini bisa menjadi jembatan antara Rizka dengan saya sekaligus dengan orang tuanya. Sepertinya itu dia bagus ya Bu ya. Karena memang Ibu Kamala tadi kan akan berbicara dulu dengan Ibu wali kelasnya ini kan. Terus dia kan Ibu orang terdekatnya dari Rizka dan terdekat dari teman Ibu tadi ya. Iya, dan juga orang berpengaruh yang dekat sama ibunya Rizka. Nah, kalau boleh tahu nih ya, nah nanti itu dilakukan kalau misalkan ibunya sudah berupaya, apakah ada rencana lain yang mungkin atau ada ide lain gitu Bu yang Ibu akan lakukan selain dari upaya yang sebelumnya Ibu sebutkan? apa ya? Kayaknya saya harus terus berkomitmen lah untuk
merubah Rizka menjadi lebih baik mungkin. Selain pendekatan-pendekatan yang saya lakukan, komunikasi, mungkin saya lebih berkomitmen dan memfokuskan diri untuk mengatasi masalah Rizka ini, Bu Gebi. Bagus juga itu Bu, itu bisa dilakukan ya. Jadi kan Ibu sudah menemukan dua solusi nih ya Bu ya. Ada yang pertama Ibu mau ngobrol dengan wali kelasnya yang langsung jadi penyambung lidah ke orang tua Rizka yang merupakan rekan kerja Ibu, dan yang kedua itu Ibu semakin berkomitmen lagi untuk lebih mendekatkan diri kepada Rizkanya. Iya, Bu Gebi. Ya, itu hal-hal yang bagus yang memang bisa dilakukan Ibu. Nah, mudah-mudahan Ibu bisa melakukan upaya tersebut. Nah, untuk melakukan upaya tersebut, kira-kira keberhasilan nanti setelah itu dilakukan, kira-kira apa ini keberhasilan yang ingin Ibu capai setelah Ibu melakukan upaya-upaya tersebut, Ibu? Harapan saya sih si Rizkanya itu bisa berubah menjadi anak yang baik, yang suka bolos menjadi tidak bolos, kemudian tidak pernah terlambat, kemudian bisa menjadi contoh bagi teman-temannya untuk perbuatan yang baik. Itu sih Bu Gebi yang saya harapkan dari Rizka. Oh ya, jadi itu jadi ukuran keberhasilannya ya Bu ya, terutama karena dia anak guru. Jangan memberi contoh yang tidak baik, tapi ya harusnya lah dia lah yang menjadi lebih baik di depan teman-temannya ya kan Bu ya. Iya benar Bu Gebi. Nah, terus Ibu, apa yang akan menjadi komitmen Ibu terhadap permasalahan ini? Jadi apa yang nanti Ibu lakukan ini, apa komitmen dari Ibu kamu? Nah, yang saya akan mencoba solusi yang tadi saya buat itu ya Bu, saya mencoba sesegera mungkin. Mungkin di besok ya, saya akan melakukan solusi yang pertama tadi. Saya akan berbicara dulu dengan wali kelasnya, kemudian menyampaikan kepada ibunya Rizka kalau sekiranya menurut ibunya Rizka memberi sinyal yang positif, saya hari berikutnya atau sorenya juga akan melakukan pembinaan terhadap Rizka, Bu Gebi. Jadi saya menunggu Iya, Bu. sinyal dari orang tuanya dulu bagaimana. Oh iya Bu, ya jadi besok upaya itu akan Ibu lakukan dan Ibu akan menghubungi wali kelasnya terlebih dahulu ya Bu untuk menyampaikan Iya, kepada betul. paman Asisna seperti itu. Nah, dan Ibu berharap dan harapan Ibu supaya Rizka ini menjadi anak yang lebih baik lagi, supaya tidak cabut-cabut lagi gitu ya Bu ya. Iya benar Bu. Ya Bu, saya yakin harapan Ibu itu akan segera terpenuhi. Nah, kira-kira nih Bu, setelah pembicaraan yang kita lakukan hari ini, bagaimana nih perasaan Ibu? Eh, Alhamdulillah saya merasa lega ya Bu Gebi. Saya nggak terpikir gimana caranya menghadapi Rizka ini gitu. Setelah berbicara dengan Bu Gebi, jadinya ada pencerahan buat saya Bu Gebi. Seperti itu, syukurlah Bu. Saya juga sudah tidak sabar mendengar keberhasilan yang Ibu lakukan dari upaya-upaya yang tadi, solusi yang tadi yang sudah Ibu temukan sendiri itu ya Bu. Semoga lancar ya Bu, karena tujuan baik kita. Mudah-mudahan berhasil dan saya akan senang mendengarnya nanti dari Ibu Kamala. Bagaimana Bu? Iya, Apa ada hal lain? Apa ada hal sementara lain yang akan dibicarakan? sementara cukup Bu Gebi kayaknya. Sepertinya nanti saya akan mengabari progresnya setelah solusi yang saya usulkan tadi berjalan. Mungkin saya akan mencoba menghubungi Ibu lagi. Terima kasih atas waktunya Bu Gebi. Ya, dengan senang hati Ibu Kamala. Terima kasih juga. Saya juga senang mendengarnya.